Percaya saudaraku, ada kuasa di dalam namanya. Mari lihat kiri kananmu, kasih tahu dan katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Bersama naikkan pujian di hadapannya. Dan nyatakan dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Let's go. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Bersama-sama naikkan pujian ini, katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Come on church. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Naikkan pujian ini, katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kebaikannya yang sungguh ajaib di antara. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita mau kembali datang ke dalam bait Tuhan, berkumpul, menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh memperkenankan kami kembali hadir di dalam bait-Mu Tuhan. Hari ini kami mau penuhi ibadah kami dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan penyertaan yang Tuhan sudah berikan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu Yesus. Bersyukur kepadamu atas setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah habis di dalam setiap hidup kami.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup. Kau Bapa yang mengerti hidup kami, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Walau kami dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tahu ada Engkau yang beserta kami. Ada Engkau yang menyertai kami Tuhan, karena Engkau pemilik hidup kami. Haleluya. Takkan gentar sebab Tuhan tanganmu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Serukan Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Serukan bagi Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami siap memuji, menyembah-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, bisa kasih sapaan ke kiri kanan depan belakang. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Biarlah kita yang datang di setiap kita di dalam rumah Tuhan penuh dengan ucapan syukur, hati yang bersuka karena menikmati senantiasa kebaikan Tuhan. Haleluya. Serukan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kita serukan sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, coba serukan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Biar setiap pujian kita dipenuhi oleh ucapan syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Amin. Haleluya. Kita lanjut pujian kita dengan betapa bersyukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan tetap bertepuk tangan buat Tuhan kita. Serukan, betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Jemaat Tuhan serukan. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Syukur Tuhan, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan. Kasih-Mu yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Dan oleh karena karya keselamatan-Mu Tuhan, kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu.
saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang selubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya Tuhan, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, Kau membebaskan kami dari belenggu dosa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, keselamatan kami terima. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu suci
Hari ini kami nggak cuma mengingat kasih Tuhan, tapi kami merasakan, mengecap dan melihat bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Hari ini jikalau kami ada sebagai kami ada, kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau beri segenap hati kami, segenap hidup kami untuk mengucap syukur kepada Allah bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang menggenapi. Engkau berjanji akan menyertai kami dan hingga sampai dengan detik ini Engkau tetap menyertai setiap kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2023 ini. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus berlanjut dalam hidup kami. Penyediaan Tuhan akan selalu ada. Suaramu terus diperdengarkan untuk terus mengarahkan hidup kami, membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami buka seluruh panca indera kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan, setiap kebenaran firman-Mu mengoreksi setiap kehidupan kami. Untuk hidup kami sungguh-sungguh benar, disucikan, dikuduskan, hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Dan mengingat kebaikan Tuhan demi kebaikan yang kita terima. Kita sungguh bersyukur bahwa saat ini kita ada sebagaimana kita ada ya. Boleh sekali lagi tengok kanan kirinya, kamu masih ada. Amin. Haleluya. Kirain udah gak ada. Gak ada maksudnya lagi keluar kota atau kemana gitu ya. Oke. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan. Bersyukur bahwa kita boleh memasuki di bulan yang ke-8 2023 ini. Dan saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Boleh yang mengalami kebaikan Tuhan sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebab sungguh Dia Tuhan yang layak menerima segala pujian dan hormat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup di dalam kepenuhan Kristus. Ya, apa sih hidup dalam kepenuhan Kristus? Apa kita ada yang nggak penuh, ya? Atau mungkin kita ada yang luber-luber nih, ya? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Boleh ada yang bantu saya? Oh, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa, saya dibantu aja ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam kepenuhan Kristus. Saya teringat kepada satu sosok, ya mungkin Saudara pernah melihat sosok wanita cantik ini. Boleh langsung dibantu aja dari tim multimedia. Belakangan ini dia nongol lagi di layar lebar di Cek Toko Sebelah 2. Ya, yang udah pernah nonton pasti tahu siapa dia ya. Laura Basuki ketika ditawari untuk berperan sebagai Susi Susanti, dia awalnya ragu. Kenapa? Karena dia nggak hobi olahraga. Tetapi akhirnya dia menerima tawaran itu selain bayarannya cukup besar, peran ini menantang secara pribadi terhadap dirinya. Ya, jadi apa yang ia harus kerjakan sebelum ia syuting, ya berperan sebagai seorang Susi Susanti, atlet nasional, kelasnya udah kelas internasional, ya karena juara dunia. Apa yang ia lakukan adalah dalam satu hari dia harus latihan badminton 3 jam. Dan itu setiap hari selama 5 hari berturut-turut. Jadi sehari 3 jam, seminggu 5 hari dan itu dilakukan selama 6 bulan full. Dia gak pernah kosong 1 hari pun. Kemudian pada saat ditanya capek gak? Capek banget dia bilang ya. Gak suka, dia sangat tidak suka. Tetapi demi perannya sebagai seorang Susi Susanti, dia mau bayar harga. Supaya apa sih? Supaya dia bilang gini, supaya sama. Ketika saya main badminton, gayanya Susi Susantinya dapat dan minimal saya jadi bisa main badminton. Nggak mungkin saya berperan sebagai Susi Susanti, tapi saya nggak bisa main badminton. Dia bilang kayak gitu.
Nah ada banyak orang mau bayar harga loh. Demi apa? Demi mirip. Nah kalau Laura Basuki dibayar ya. Tapi belakangan kita juga ngelihat ya, kalau saudara pergi ke mall-mall, pergi ke bioskop, ada orang-orang yang tidak dibayar atas kemauannya sendiri, mereka berperan sebagai apa? Sebagai Barbie. Ya, belakangan kita lihat ya di mall-mall banyak banget ibu-ibu yang pakai baju pink, ya. Cowok-cowok juga nggak ketinggalan, pakai baju warna biru-biru muda begitu ya. Nah, apa panggilan setiap kita orang percaya? Panggilan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tadi Laura Basuki berani bayar harga, latihan sedemikian kerasnya supaya apa? Supaya mirip, supaya sama, supaya serupa dengan peran yang ia harus mainkan. Nah, panggilan buat setiap kita adalah hidup serupa dengan Kristus dan kita tidak sedang dipanggil untuk berperan. Berperan itu maksudnya begini, berperan itu ya sementara aja. Habis itu lepas perannya ya udah saya balik lagi ke pribadi aslinya. Tetapi panggilan buat setiap orang percaya bukan berperan. Tetapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita nggak bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak pernah mengizinkan hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kalau diantara kita ada kerinduan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, tapi kita nggak pernah mengizinkan Tuhan penuhi aku, Tuhan pimpin hidupku, maka keserupaan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, atau jangan-jangan kita hanya berperan mirip serupa dengan Kristus, tapi kita tidak benar-benar menjadi seperti Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, ini kita nanti akan baca sampai ayat yang ke-11 ya, kita akan pelan-pelan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap apa pindah? Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bulan lalu saya sudah katakan di dalam bertumbuh dalam komunitas ya. Seseorang gak bisa bertumbuh kalau dia gak pernah lahir. Ya. Dan firman Tuhan ini jelas berkata buat setiap kita yang sudah menerima, telah menerima Yesus Kristus, hendaklah apa hidupnya tetap di dalam Dia. Dan gak cuma tetap tapi berakar, artinya apa? Ada pergerakan, ada pertumbuhan, ada kehidupan untuk kita terus berakar semakin dalam, kemudian dibangun di atasnya semakin kokoh dan bertambah teguh di dalam Dia. Jadi ini adalah suatu kesengajaan untuk ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus, gak bisa kita disulap, ting, saya langsung jadi sama seperti Kristus. Ini ada prosesnya, ada suatu kesengajaan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bagi saudara yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup saudara, langkah selanjutnya adalah biarlah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar, dibangun dan bertambah teguh. Sehingga ketika bangunan itu udah jadi atas dan bawahnya, hidupmu akan melimpah dengan ucapan syukur. Dan limpahan itu ternyata gak cuma buat kita pribadi, tapi limpahan itu juga bisa mengalir kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya lanjutkan di ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose, keadaannya genting dari sudut pandang Paulus. Kenapa? Karena jemaat di Kolose ini adalah jemaat-jemaat yang baru mengenal Kristus, mereka baru kenal Tuhan. Kemudian ada ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat kosong yang asalnya dari mana? Asalnya dari budaya, asalnya dari adat istiadat, ajaran yang turun-temurun nenek moyang, roh-roh dunia, nilai-nilai, value-value dari manusia yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang apa? Hati-hati. Ya, hati-hati.
Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita terlalu banyak mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam dunia ini. Ya, saya nggak menyalahkan itu. Kadang-kadang itu memang bisa memotivasi hidup kita. Tetapi itu bukan kebenaran yang menuntun kita. Kalau saudara buka di dalam berbagai sosial media, banyak quotes-quotes yang kesannya benar gitu ya. Banyak quotes-quotes yang bagus nih gitu. Saya pun kadang-kadang suka ya melihat quotes itu dan merasa termotivasi. Tetapi sekali lagi, itu bukan kebenaran. Dan satu hal yang harus kita pegang, firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Quotes, kata-kata motivasi hanya bisa sementara saja. Hari ini ketika saudara mendengar kata terbatas tanpa Tuhan, wah kesannya keren ya. Tapi ketika saudara melihat diri saudara, gue terbatas nih sekarang. Akhirnya kata-kata itu menjadi basi. Akhirnya kata-kata itu bukan lagi menjadi motivasi. Kenapa? Karena yang hanya bisa kita pegang teguh di dalam hidup kita, yang jadi pegangan kita yang bisa memerdekakan kita, hanyalah kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mau bertumbuh, kita mau berakar, kita mau tambah teguh iman kita di dalam Tuhan, hati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran palsu dan filsafat yang kosong. Peganglah firman Tuhan. Kita akan lanjut dulu ya. Di ayatnya yang ke-9 dan ke-10 bagian B. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Nah ini menarik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu saya ambil kuliah teologi, dosen saya bilang begini. Kita gak bisa bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Emang persentasenya bisa berkurang jadi 80% dia bilang gitu ya. Oh iya juga ya. Tetapi dia katakan begini, Yesus itu sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Dan ketika saya baca ayat ini berulang-ulang kali kemudian mengkorelasikannya dengan bagian firman Tuhan yang lainnya. Firman Tuhan ini sedang berkata kepada setiap kita begini. Yesus Kristus ketika dia hidup di dalam dunia ini, dia menjelma sebagai manusia. Ya. Tetapi bagaimana mungkin manusia bisa menjadi Allah di saat yang bersamaan? Pasti otak kita error menerimanya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah ini kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat Rasul Paulus menuliskan sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah. Jadi ya memang Yesus lahir sebagai manusia. Ada tubuhnya, ada fisiknya. Ada jasmaninya. Tetapi kemudian dia penuh dengan Allah. Dan kealahannya itulah menjadi kodrat ilahinya Yesus. Jadi dia benar-benar sepenuhnya Allah tetapi dia juga sepenuhnya manusia. Dia bisa merasakan sakit, iya. Buktinya pada saat disalib dia keluar darah tuh. Enggak kayak Superman gitu, oh enggak keluar darah gitu ya. Dia sepenuhnya manusia. Tetapi juga dia sepenuhnya Allah. Nah kepenuhan kealahan ini bukan berarti ketika Tuhan bilang ketika kita kepenuhan kealahan kita jadi sakti mandraguna gitu ya. Wah di ini gak keluar darah, ini wah gak luka gitu ya, enggak. Tidak menjadikan kita sakti secara jasmani. Tetapi menjadikan kita, kodrat ilahi kita menjadi utuh ketika kita penuh dengan Kristus. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Nah kemudian di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang begini, dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kalau Yesus secara manusia dia kepenuhan kealahan, dia menjadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kemudian kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga kepenuhan Kristus. Jangan salah arti, oh berarti saya sepenuhnya Allah. Enggak ya, tetap kodrat kita adalah ciptaan Allah. Amin. Ingat ya, ingetin sebelahnya, ingat kamu ciptaan Allah, kamu bukan Allah. Ya, ntar takutnya salah nangkep nih ya. Wah karena kita kepenuhan Kristus, wah saya jadi Allah. Hati-hati ya. Makanya cerna firman Tuhan pelan-pelan ya. Ketika kita kepenuhan Kristus itu menjadikan kita serupa dengan Kristus. Apanya yang serupa?
Yang serupa adalah, sekali lagi saya nggak bosan-bosan yang ngingetin bahwa kita adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa segala ide kita, pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, karakter kita, sifat-sifat kita menjadi serupa dengan Allah. Dan kepenuhan Kristus itu yang akan memampukan kita meskipun kita masih hidup di dalam daging. Ini loh yang orang bilang, aduh daging mah lemah gitu ya. Jadi sekalipun kita masih hidup di dalam daging, ketika kita mengalami kepenuhan Kristus, kita dimampukan untuk tetap melakukan kehendak Allah. Jadi sekali lagi, kepenuhan Kristus gak bikin saudara jadi sakti. Jangan coba-coba ya. Ntar di rumah, udah sakti nih kepenuhan Kristus. Bukan begitu. Kepenuhan Kristus enggak sama dengan kerasukan. Hati-hati juga ya. Kadang-kadang kita berpikir, oh itu orang lagi kepenuhan roh apa gitu ya. Ya roh Allah ada di dalam kita. Tetapi bukan kerasukan. Tetapi roh itu yang akan memimpin kita, menuntun kita, bahkan mengoreksi kita kalau ada yang salah dalam hidup kita. Sehingga hidup kita kembali lagi ke jalan yang benar. Sehingga hidup kita pegang kebenaran firman Tuhan. Dan yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Itu kepenuhan Allah. Ya. Nah di sini Rasul Paulus bilang begini. Di dalam dia kamu telah disunat. Ya kenapa pada saat kita lahir baru. Ya, pada saat kita lahir baru, pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita nggak langsung otomatis jadi orang yang kudus, jadi orang yang suci gitu ya. Tidak lagi mengenal dosa, tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Karena ini yang harus kita lakukan. Bukan sunat secara jasmaniah, tetapi sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tubuh kita ini berdosa, saudara. Segala apa yang dia inginkan, yang tubuh ini inginkan, yang mata kita inginkan, yang kulit ini inginkan. Semuanya akan menjerumus kepada dosa. Kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan roh Allah. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus tanggalkan. Rasul Paulus bilang apa? Menyalipkan kedagingan kita supaya hidup kita bisa dipimpin oleh roh Allah. Ketika Saulus saat itu ya. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, sejak saat itu hidupnya enggak sama lagi. Bahkan dengan berani seorang Saulus yang dulunya adalah penyiksa, ya, penyiksa pengikut Kristus mengatakan bahwa hidup yang ia hidupi sekarang ini bukan miliknya lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam dirinya. Ini yang Paulus katakan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Jadi dia gak benar-benar disalibkan secara fisik, tapi dia katakan secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, perhatikan. Bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Saya mengajak kita mencerna firman Tuhan ini pelan-pelan. Kenapa? Supaya saudara mengerti betul arti kepenuhan Kristus itu apa. Dan ketika saudara benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, saya teramat yakin dan percaya hidupmu akan berubah. Seperti saudara sedang kasmaran sama, kalau cowok-cowok, contoh ya cowok-cowok ya. Lagi jatuh cinta sama cewek gitu ya. Kan kasmaran, iya Pak. Tidur. Yang diingat mukanya dia, ya. Makan ingat mukanya dia. Lagi ngapa-ngapain yang diingat dia aja gitu ya. Udah mulai senyum-senyum. Kepenuhan Kristus, ya.
Saya 2 minggu ini nih bilang, Tuhan penuhi saya, penuhi saya. Dan ketika setiap detik, setiap waktu yang berjalan, ketika saya bilang Tuhan penuhi saya, penuhi saya. Kan ketika kita penuh dengan Tuhan yang kita ingat apa? Kristus, Kristus, Kristus. Kira-kira sempat gak mikirin yang lain? Kayak saudara mikirin seseorang yang saudara sedang jatuh cinta, sempat gak mikirin yang lain? Gak sempet. Nah itu, ketika hidup kita penuh dengan Kristus, kita itu penuh dengan Allah. Kita penuh dengan Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan, kira-kira gini Tuhan seneng gak ya? Apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau ucapkan, bahkan apa yang kita mau ketik di sosial media, kira-kira berkenan gak ya? Kira-kira oke gak ya? Ketika hidup kita penuh dengan Kristus. Dalam bahasa Yunani kepenuhan, ya kepenuhan. Itu bahasa Yunaninya pleroma. Pleroma, ya. Yang artinya adalah, saya waktu baca artinya saya bilang, saya berhenti di situ, saya bilang wow, saya benar-benar kayak penuh gitu ya. Ini artinya, yang pertama aja saya yakin dan percaya kalau saudara menangkap pesan Tuhan, kalau saudara menangkap firman Tuhan ini, hidupmu sudah penuh sebelum khotbah ini berakhir. Pada saat saya membaca artinya dari kata pleroma ini, dibilang apa? Filled and flooded by God. Hati kita ini terisi banjir. Gak cuma terisi loh, banjir. Banjir itu artinya apa? Meluap. Dengan apa? Dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang dunia bilang gini, dia kesetanan. Kenapa kita gak bilang ke sesama kita, dia ketuhanan loh. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan Tuhan. Banjir dengan hal-hal yang ilahi. Bayangkan, saudara ambil waktu bayangkan. Jikalau hidupmu dipenuhi dan banjir dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan hidup saudara. Ketika saudara bekerja dan itu penuh dengan Allah, pekerjaanmu akan berbeda. Pekerjaanmu akan memberkati. Ketika saudara ke pasar dan saudara penuh dengan Allah, perjalanan ke pasarmu akan menjadi berkat buat orang yang saudara temui. Ketika engkau belajar, dan engkau kepenuhan dengan Tuhan, jangankan berpikir untuk nyontek, hello, ya, nggak sempet. Kenapa? Karena pikiranmu penuh dengan Tuhan. Dan di arti yang berikutnya artinya completeness, lengkap, utuh, komplit, sempurna. Dan yang terakhir artinya adalah abundance. Ada berapa banyak saudara yang saat ini merasa saya kurang cantik, saya kurang kaya. Aduh saya gak bisa apa-apa. Tetapi firman Tuhan bilang begini hari ini, jikalau hidupmu penuh dengan Allah, your life, hidupmu melimpah, abundance. Saudara sampai gak bisa nampung karena kepenuhan Allah. Hidupmu gak bisa menampung kalau Tuhan sudah memenuhi hati dan hidupmu. Nah dari kata pleroma ini Tuhan hendak menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa manusia hidup dalam dunia ini tujuannya itu apa sih? Untuk mencapai kesempurnaan, bukan? Ada orang yang merasa gini setelah dia kuliah selesai kemudian dia bekerja, dia merasa hidupnya sempurna. Kalau setelah bekerja dia bisa beli rumah, beli mobil, kemudian menikah dengan standar yang pada umumnya dia merasa hidupnya sempurna. Dan setelah menikah kemudian dia merencanakan punya anak. Kalau punya anak kayaknya hidup saya jadi lengkap ya, jadi sempurna. Kemudian kalau udah punya anak, anaknya nanti kuliah di luar negeri, dia merasa hidupnya sempurna. Kalau anaknya cuma sekolah, maaf nih, di sekolah negeri kayaknya kurang sempurna. Ya. Terus kemudian kalau udah punya anak, udah dewasa, menikahkan anaknya, mantu. Aduh kalau pestanya gak meriah, gak sempurna hidupnya. Dunia ini sudah memiliki nilai-nilai yang dipatokkan untuk bagaimana seorang manusia jadi sempurna menurut ukuran dunia. Tetapi kenyataannya adalah ukuran itu akan selalu berubah. Karena pada saat manusia mencapai titik tertentu dia tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah menjadi sempurna. Dia akan menginginkan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi.
Dan akhirnya itu yang akan membawa manusia jatuh di dalam dosa. Kondisi kekurangan tidak akan membuat kita tidak lengkap kalau hidup kita penuh dengan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kondisi kita berkelimpahan, itu tidak menjamin hidupmu sempurna. Karena engkau akan selalu merasa kurang jikalau hidupmu tidak penuh dengan Allah. Ada orang yang punya kekayaan berlimpah tapi hatinya tetap merasa kosong. Bahkan ini kenyataan yang akhir-akhir ini saya ketemu ya. Bahkan ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan mereka yang memutuskan full time di dalam pelayanan, terjun di dalam pelayanan, tetap merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena hidupnya tidak penuh dengan Kristus. Mungkin hidupnya dipenuhi dengan keinginan-keinginan dan motivasi-motivasi yang merasa membuat dia sempurna kalau begini, kalau begitu. Tetapi kita manusia seringkali lupa bahwa kepenuhan Allah itu yang akan menjadikan diri kita utuh. Itu yang akan menjadikan hidup kita sempurna, bahkan abundance, berlimpah, luber sampai keluar. Kepenuhan Kristus gak bisa diukur dari berapa banyak pelayanan ataupun pencapaian kita. Saudara mau pakai anting salib, kalung salib, gelang salib, baju salib, tidak menjadikan saudara kepenuhan Kristus. Saudara tinggal di dalam gereja selama full 1 minggu, 24/7 gitu ya. Tidak menjadikan kita kepenuhan Kristus. Jikalau kita tidak pernah mengizinkan Tuhan penuh di dalam hidup kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12, Paulus katakan begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus enggak merasa nilai atau harga dirinya turun ketika dia mengalami kekurangan. Dia juga enggak merasa nilai dirinya naik ketika dia mengalami kelimpahan. Karena Kristus cukup bagiku. Di saat kita mengerti arti kelimpahan dan kekurangan dalam hidup kita dan hidup kita tetap penuh dengan Tuhan. Kekurangan tidak akan menurunkan harga dirimu, kelimpahan tidak akan membuat engkau tinggi hati dan kau melupakan Tuhan. Saat kita penuh dengan Kristus, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita adalah tentang Kristus, bukan tentang kita. Kita yang belakangan ini bergumul sulit berubah, sulit melepaskan diri dari keterikatan. Masih kenceng sama keinginan dunia ya, orang bilang istilahnya apa, hedon. Saudara ingin lepas tapi kok gak bisa ya. Terikat dengan segala sesuatu, entah itu games, rokok dan lain sebagainya ya. Dosa-dosa yang tersembunyi, saudara ingin lepas tapi saudara gak bisa lepas. Kuncinya satu, minta Tuhan penuhi hati kita. Ketika pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan Allah, ya engkau akan merasa tertuduh karena dosamu. Karena itulah Roh Allah akan menuntun kita kepada kebenaran. Kepenuhan Kristus akan membuahkan kasih. Jadi kalau kita penuh Kristus, sekali lagi yang tadi saya bilang, enggak menjadikan kita orang yang sakti mandraguna. Tetapi ketika kita penuh dengan Kristus, kasih-Mu akan berbeda. Ketaatanmu kepada Tuhan akan begitu mudah engkau kerjakan. Enggak lagi berbantah, enggak lagi bilang, aduh enggak bisa Tuhan. Tetapi ketika hatimu penuh dengan Kristus, engkau akan dengan rela hati berkata, ini aku Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika hati kita penuh dengan Kristus, buahnya adalah kesetiaan. Enggak perlu didorong-dorong untuk kita ibadah. Enggak perlu didorong-dorong untuk kita baca Alkitab, punya saat teduh pribadi. Enggak perlu didorong-dorong untuk kita bertumbuh di dalam iman dan rohani kita. Dan kepenuhan Kristus akan membuat kita menarik orang lain datang
kepada Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 16 firman Tuhan bilang begini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di sini saya kasih gambar gelas yang diisi air. Ya. Bayangkan kalau misalkan saudara adalah gelasnya, airnya itu adalah Tuhan yang terus memenuhi kehidupan kita. Saya mau tanya, ketika gelasnya udah penuh, yang dibilang tumpah airnya atau gelasnya? Airnya ya. Yang luber apanya? Airnya. Gelasnya sama aja. Tubuh jasmani kita ini gelasnya. Ini apa ya saya bilangnya ya. Ini casingnya ya. Tetapi kepenuhan Allah yang terus mengalir dan memenuhi hidup kita. Itu akan mengalir. Akhirnya apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita akan kebanjiran. Kebanjiran dengan apa? Kalau hidupmu penuh dengan kasih Allah, mereka akan kebanjiran kasih Allah. Kalau hidupmu penuh dengan Allah, mereka akan kebanjiran dengan Tuhan. Jadi pada akhirnya orang yang lihat apanya? Airnya, bukan gelasnya. Ini yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan Tuhan, pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang ditinggikan, bukan gelasnya, bukan casingnya. Tapi Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Kepenuhan Allah akan membuat kita limpah dengan kasih Allah. Kepenuhan Allah akan membuat kita limpah dengan kebaikan Allah. Dengan karakter Allah, dan itu yang akan memberkati orang-orang yang menerima kelimpahan dan kepenuhan kita dalam Kristus. Seperti kisah seorang misionaris Jepang berikut ini. Dia berangkat sebagai utusan Jepang ke Amerika Serikat untuk mencegah perang dunia di Pasifik. Dia hidup dan berkhotbah di antara pemulung, bukan konglomerat. Dia berkhotbah di antara pencopet, pemabuk dan penjudi. Dia menjadi tukang kubur mayat bayi yang dibuang di tepi jalan. Dia dipenjarakan dengan tuduhan menjatuhkan wibawa pemerintah. Tetapi yang ia lakukan justru ia mengobati luka pelacur yang dipukuli sama germonya. Dia menjadi seperti Kristus di lorong-lorong kumuh daerah hitam. Dan dia adalah Toyohiko Kagawa. Kagawa lahir pada tahun 1888 dalam keluarga bangsawan samurai orang Jepang ya. Dan keluarganya memiliki perkebunan, pabrik serta tanah sewaan yang luas. Nah, ayahnya ini adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung yang setingkat dengan menteri, selevel sama menteri. Orang tuanya meninggal ketika Kagawa berumur 4 tahun dan setelah itu dia diasuh oleh nenek tirinya dan pamannya. Dan pada saat dia SMP, dia terpukau ketika dia mendengarkan ajaran tentang Yesus. Yang dia dengarkan saat itu adalah tentang perkataan di bukit. Dan akhirnya itu mempesona Kagawa dan dia menghafal seluruh khotbah di dalam Matius 5 sampai pasal yang ke-7. Dan terus terngiang di dalam ucapan Yesus yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Allah. Nah, tiap malam itu terngiang di dalam hati, di dalam pikiran Kagawa. Sampai suatu malam dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan jadikan aku seperti Kristus. Ada berapa banyak di antara kita? Terakhir kali kita berdoa, Tuhan jadikan aku sama seperti Engkau. Malam itu dia berdoa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis di usia 15 tahun. Dan apa yang terjadi? Dia diusir dari keluarganya dan dicoret dari daftar warisan. Singkat cerita dia akhirnya mengambil sekolah teologi ya. Dia menikah. Dan bahkan sepanjang pelayanannya. Dia terus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetap di daerah kumuh. Di daerah yang tidak tersentuh. Di mana orang bahkan gak mau ke sana. Karya hidup Kagawa terlalu banyak untuk diceritakan. Namun yang membekas dalam hati banyak orang. Bukanlah Kagawa sebagai tokoh yang besar. Melainkan Kagawa disebut sebagai orang suci dari Shinkawa.
Yaitu Kagawa yang memberi selimut satu-satunya kepada seorang pengemis di malam yang sangat dingin. Kagawa yang dipukul babak belur oleh beberapa penjudi yang memerasnya. Kagawa yang mendamaikan dua orang pemabuk yang hampir saling bacok. Kagawa yang memeluk seorang anak yang menangis di depan ibunya yang terkapar karena ibunya kusta. Kagawa yang mencampur mangkok nasinya. Semangkok nasi dicampur dengan air sehingga itu bisa menjadi 5 mangkok bubur untuk dia bisa ngasih makan orang lain. Kagawa melakukan itu semua dengan matanya yang buta 70%. Dia hanya mampu melihat 30% saja fungsi matanya. Tetapi dia tetap melakukan hal itu. Kagawa melakukan itu semua dengan kepala yang tertunduk karena dia tahu dia hanyalah pelayan. Kagawa melakukan itu semua untuk Kristus. Saya mengundang pelayan pemusik untuk maju ke depan. Tidak ada ruang di dalam hidup kita yang Tuhan gak bisa isi. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kekosongan. Karena ada sesuatu yang pernah diambil dari kita. Entah itu masa lalu kita, hubungan kita, kekayaan atau bahkan pekerjaan kita yang jadi kebanggaan kita. Itu Tuhan ambil supaya apa? Supaya Tuhan izinkan itu diambil supaya Tuhan bisa mengisi dan memenuhi hidup kita. Jangan sampai itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Tapi jikalau saat ini Tuhan izinkan kau hidup di dalam kelimpahan, ingatlah bahwa itu hanyalah titipan yang Tuhan ingin agar ketika kita penuh dengan Dia, baik kekurangan atau kelimpahan, itu semua digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengajak kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Jangan biarkan saudara pulang tetap dengan kekosongan. Karena hari ini Tuhan siap untuk memenuhi hatimu. Tuhan siap untuk memenuhi hidupmu. Apa yang sudah diambil daripadamu? Mungkin kita selama ini meratap, kenapa Tuhan ambil, kenapa Tuhan ambil. Karena Tuhan tidak ingin membiarkan ruang yang kosong itu diisi oleh yang lain. Tapi dipenuhi dengan Tuhan. Dan ketika engkau penuh dengan Tuhan, hidupmu akan penuh banjir dengan Allah. Dan hidupmu akan berkelimpahan. Dan orang akan melihat, kok engkau selalu sukacita ya? Kok engkau selalu happy ya? Kok engkau gak pernah khawatir ya? Ya, karena ada Tuhan. Jadi kekurangan ataupun kelimpahan tidak akan membuat ego kita menjadi naik atau turun. Tetapi menjadikan hati kita terus terpaut kepada Tuhan. Yang terus mengisi, yang terus memenuhi hati dan hidup kita. Dan saudara yang pagi hari ini rindu hidupmu dipenuhi oleh Tuhan. Mari bersama-sama saya naikkan pujian ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan, ini kami. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau
Jamahlah hidupku Tuhan, penuhi aku, Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Saat ini dimanapun saudara berada, di tempat duduk saudara, ataupun saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun engkau berada, apapun kondisimu saat ini, dalam kekurangankah atau kelimpahankah, biarlah ini yang menjadi doa kita. Tuhan, penuhi aku. Biarkan Kristus yang memenuhi hidup kita, hati kita, jiwa kita, sampai kita bisa berkata, Engkau cukup bagiku Tuhan. Tidak ada yang lain yang aku ingini di bumi ini. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah Allah bagianku selama-lamanya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Engkau yang rindu hidupmu berubah. Engkau yang rindu hidupmu dilepaskan dari segala keterikatan. Engkau rindu yang hidupmu dipenuhi oleh Roh Allah. Engkau rindu yang hidupmu dipenuhi karena ada kekosongan, ada ruang kosong dalam hatimu. Naikkan doa ini. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku. Penuhi aku. Tuhan ada di tempat ini. Hidupmu akan penuh sejauh engkau mengizinkan Tuhan masuk dan memenuhi hidupmu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau mendengar setiap doa kami. Kami yang rindu hidup kami dipenuhi oleh Roh Allah. Biarlah Engkau penuhi kami. Penuh dengan Tuhan. Pikiran kami penuh dengan Tuhan. Perasaan kami penuh dengan Tuhan. Perkataan-perkataan kami penuh dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kami penuh dengan Tuhan. Biarlah kami kebanjiran akan Tuhan. Hidup kami kebanjiran akan Allah. Sehingga hidup kami boleh berdampak, boleh memberkati orang lain. Dan orang lain bisa melihat Kristus nyata dalam hidup kami. Seperti orang lain melihat Kristus ada di dalam diri Kagawa. Yang mengizinkan Tuhan terus memenuhi hati dan hidupnya. Sekalipun penderitaan yang ia harus lakukan di dalam melayani orang-orang yang membutuhkan. Dia gak merasa itu sebagai beban. Tapi dia merasa itu sebagai suatu kehormatan. Karena Tuhan sudah memilihnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini ya Allah, Engkau mendengar dan melihat setiap hati dan kehidupan kami. Penuhi setiap kami dengan Tuhan. Ya, kami tahu, kami sadar bahwa ketika kami berdoa, kami meminta Tuhan penuhi hidup kami. Tidak akan seperti sulap hidup kami langsung bisa instan. Tapi melalui proses di mana kami harus terus menyalipkan kedagingan kami. Menanggalkan tubuh yang penuh dengan dosa ini. Menyalipkannya bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau hidup bersama Tuhan. Pimpin hidup kami. Dan jikalau saat kami gak mampu, ini yang jadi doa kami, penuhi kami dengan Engkau Tuhan. Saat kami mulai mau jatuh, kami cuma bisa berseru, penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Karena ketika Tuhan penuh di dalam hati kita, Engkau akan dimampukan untuk mengerjakan kasih. Engkau dimampukan untuk taat. Engkau dimampukan untuk setia. Bahkan Engkau dimampukan
untuk bisa melayani orang lain yang Tuhan titipkan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu yang terus memenuhi hati dan hidup kami. Ingatkan kami betapa besar dan dahsyatnya kasih Tuhan. Biarlah mulai dari hari ini dan seterusnya hidup kami penuh dengan Allah. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada setiap kita bahwa sakramen perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada orang yang berdosa, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Roti dan anggur yang diberkati melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban keselamatan. Yang layak untuk makan perjamuan adalah kita yang sudah bertobat, dibuktikan dengan buah-buah kehidupan kita. Yang layak untuk makan perjamuan adalah mereka yang sudah percaya beriman kepada Yesus Kristus yang dibuktikan dengan telah mengambil baptisan air. Yang layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan adalah yang sudah mengerti arti dosa, yang sudah mengerti bertobat dan memahami sungguh arti perjamuan kudus. Karena itu tidak diperkenankan anak-anak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan yang layak untuk mengambil perjamuan kudus adalah mereka yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ambillah bagian dalam perjamuan kudus ini dengan sikap yang benar supaya jangan juga itu mendatangkan hukuman bagi kita. Ambillah perjamuan untuk saudara sendiri. Dan jikalau saudara mau ambil untuk bawa pulang untuk anggota keluarga yang sakit atau kelemahan fisik, nanti saudara dapat menghubungi pelayan perjamuan kudus setelah ibadah selesai. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar untuk kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami tidak mau menyimpan kesalahan. Kami mau hidup berdamai dengan Tuhan. Dan saat ini kami mau mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Yang kami hormati, yang kami junjung tinggi. Karena karya salib-Mu kami hidup. Karena karya salib-Mu kami diselamatkan. Karena karya salib-Mu kami ditebus dan kami beroleh hidup kekal. Dan pada saat pagi hari ini kiranya turunlah berkat Tuhan atas setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Dan barang siapa memakannya memperoleh persekutuan di dalam kematian dan penderitaan Kristus. Memperoleh berkat, memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan, memperoleh pemulihan sesuai iman dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap untuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara akan dilayani oleh pelayan-pelayan perjamuan kudus. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah,
yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Apakah ada yang belum terima perjamuan roti dan anggur? Silakan angkat tangan saudara. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. saya mengundang kita bangkit berdiri. Amin. Tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita arahkan hati kita dan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Angkat tinggi di hadapan Tuhan sebagai tanda penghormatan kita akan tubuh Kristus yang sudah dicambuk, yang sudah menerima tombak, yang sudah disiksa untuk menanggung segala sakit penyakit kita, untuk menanggung segala penderitaan yang harusnya kita tanggung. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Imani firman ini dan mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita angkat cawan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita menghormati darah Yesus yang telah mengalir di atas kayu salib bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Imani firman ini dan mari kita minum di dalam nama Yesus. Mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan bagi kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat karya salib-Mu, buat tubuh-Mu Tuhan, buat darah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat terus mengerjakan keselamatan kami yang sudah Engkau beri dengan cuma-cuma. Dengan hati yang takut dan gentar akan Engkau. Dengan terus menjaga hidup kami, memenuhi hidup kami dengan Engkau ya Allah. Agar Engkau dimuliakan dalam hidup kami dan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dan saya kembalikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita dapat semakin terproses dan terdorong untuk menuju kedewasaan dalam pengenalan akan Allah. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai A Time to Grow dan akan dilayani oleh Coach Charlton. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 35. Ibadah WBI kali ini akan membahas mengenai setia pada panggilan dan akan dilayani oleh Bapak Sandi. Disusul pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Minggu 13 Agustus 2023, para jemaat kembali diundang untuk mengikuti ibadah raya pada pukul 8 pagi. Ibadah raya kali ini akan membahas mengenai emptiness dan akan dilayani oleh Ibu Heni Wirawan. Dan pada pukul 10 di lantai 2, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang Tuhan ada bersamaku. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai Sabbath Day dengan pembicara Kak Ivo. Bulan ini ibadah Kompas akan diadakan secara onsite pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pada pukul 4 sore di gedung 52. Ibadah Kompas kali ini akan belajar mengenai keluarga yang berkemenangan dan akan dilayani oleh Pendeta Julianto Gunawan. Masih terbuka pendaftaran untuk baptisan air. Bagi saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam baptisan air, dapat mengambil formulir melalui Bapak Sunardi. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangannya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis atas kebenaran firman yang sudah dibawakan dan kepada pelayan perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga ingin mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir. Bisa lambaikan tangan. Ada? Ada anak kecil di situ. Anak kecil bukan ya? Mungkin. Selamat datang di keluarga GBI Jelambar Timur. Kiranya bisa terus berkumpul mengikuti ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Haleluya. Hari ini sudah dilakukan pengumpulan celengan dan dana yang dikumpulkan ini digunakan untuk perlengkapan gereja yang belum dipenuhi. Dan bila ada jemaat Tuhan yang belum mempunyai celengan dan ingin ikut ambil bagian, bisa menghubungi Asher untuk mendapatkan celengan. Ya, saat ini kita mau masuk di dalam persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali buat jemaat Tuhan yang baru mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening GBI Jelambar Timur yang tertera pada layar Bapak Ibu masing-masing. Belum masuk persembahan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Hanya oleh kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, kami penuh akan-Mu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami rindu juga untuk mengenal-Mu, untuk kami terus ingat akan kasih-Mu, untuk kami ingat akan teladan hidup-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengenal-Mu lebih dan lebih lagi, agar kiranya hidup kami dipenuhi oleh-Mu. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya apa yang bisa kami beri dari sedikit, apa yang kami punya. Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan lewat pelayanan-Mu, pelayanan kami di tempat ini, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. berbuat Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Yang sangat indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah ucapan syukur selalu mengalir dalam kehidupan kami karena kami penuh dengan Tuhan. Hari ini biarlah kebenaran firman-Mu terus menjadi suluh bagi jiwa kami. Kami yang tersesat, kami yang selama ini hilang arah, kami dikembalikan untuk kami kembali kepada jalan Tuhan. Kami yang merasakan kekosongan di dalam hidup kami, hari ini kami dipenuhi kembali dengan Tuhan. Dan hidup kami akan penuh, hidup kami akan limpah dengan Allah. Dan biarlah kelimpahan itu boleh memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan hari ini kami berdoa buat setiap persembahan dari celengan-celengan yang masuk di dalam bait Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan ini Tuhan. Akan digunakan, akan dipakai untuk gedung gereja ini. Untuk menjadi berkat, untuk menyambut setiap jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan bagi gerejamu di tempat ini. Dan kau memberkati setiap jemaat Tuhan. Mereka yang membawa korban persembahan ini. Biarlah hidup mereka dilimpahi. Hidup mereka diberkati dan apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Karena penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Jikalau ada pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami memperoleh jalan keluar. Yang sakit menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang bimbang, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi pusat segalanya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bawa Ibu Gembala kami yang kami kasihi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan saat ini kami satukan iman kami bersepakat. Kami berdoa di dalam nama Yesus biarlah terjadi kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang baru ada bagi Ibu Gembala kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan segala proses pengobatan yang sudah dilewati bahkan yang terus berjalan. Tuhan sertai dan tidak ada satupun yang gagal karena ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Ibu Gembala, limpahi hatinya dengan ucapan syukur, limpahi hatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera Allah. Biarlah rohnya, jiwanya, bahkan tubuhnya terpelihara sempurna di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gina Jaya dan juga keluarga. Biarlah Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Engkau menyediakan segala yang diperlukan Tuhan. Dan kami percaya semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesatuan setiap jemaat di tempat ini, GB Jelambar Timur. Biarlah kesatuan hati kami boleh membawa perkenanan kepada Allah. Setiap doa yang kami naikkan Tuhan jawab. Setiap seruan doa kami Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan kami angkat hati kami. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati pernikahan dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan dan studimu.
Tuhan memberkati perjalanan hidupmu dan masa depanmu. Dan apapun musim hidup yang sedang engkau hadapi, engkau akan tetap menjadi berkat dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau dan menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, serta perlindungan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak